Hai, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Rofiqah Majid. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya, tetap semangat dan harus selalu bersyukur. Alhamdulillah ya teman-teman, share aktivitas harian aku lagi sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, kali ini aku tuh awali video aku dengan kupas-kupas singkong yang udah aku potong-potong. Kali ini aku tuh dapat request dari Pak suami disuruh bikinin kolak, kolak singkong dan pisang gitu. Dan ini aku mulai kupas-kupas ya teman-teman. By the way, Pak suami aku tuh suka makanan yang manis-manis kayak gini ya teman-teman. Kayak kolak, terus juga bubur kacang ijo. Nah, kemarin itu aku sempat bikin bubur kacang ijo gitu. Terus itu tuh nyampe 2 hari gitu ya aku taruh di kulkas. Dan pas habis ini dia request lagi pengen dibikinin kolak gitu. Dan anak aku si adik itu kayaknya apa ya, seleranya tuh sama kayak papanya, suka yang manis-manis gitu. Jadi si adik itu juga suka bubur kacang ijo, suka sama kolak. Nah, ini setelah aku potong-potong singkongnya, aku cuci bersih dulu ya teman-teman di air mengalir. Nah, sambil apa namanya, pokoknya ini tuh hari yang sibuk gitu ya di pagi hari. Jadi sambil mau bikin kolak ini aku juga mau sambil nyuci baju. Dan ini tadi ada 2 kloter gitu ya teman-teman. Pertama aku nyuci baju anak-anak dulu, habis itu nanti untuk gilingan kedua aku baru nyuci baju aku sama Pak suami. Nah, ini semalam itu aku tidurnya agak larut malam gitu ya teman-teman. Jadi paginya tuh aku ngantuk gitu, apa namanya, kayak kurang semangat gitu ya. Jadi ini aku mau bikin kopi. Nah, nggak seperti biasanya ya teman-teman. Biasanya kan aku tuh bikin kopi yang instan gitu, yang sasetan gitu. Nah, kali ini aku tuh udah lama banget nggak bikin kopi instan karena aku tuh punya stok apa namanya creamer gitu. Jadi aku mau bikin kopi tubruk gitu ya teman-teman. Jadi ini aku bikin kopi hitam, terus aku campur sedikit gulanya sedikit aja ya. Terus di sini aku juga nambahin creamer. Untuk creamernya aku pakai 1,5 sendok. Nah, kayak gini aja ya teman-teman. Ini tuh udah enak banget. Meskipun ini tuh ada ampasnya gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti diminumnya itu pas udah mengendap gitu ya, ampasnya di dasar gelasnya kayak gitu. Jadi ini nggak langsung diminum, aku tutup dulu biar si kopinya itu mengendap. Aku tuh suka banget ya teman-teman sama kopi, tapi akhir-akhir ini aku tuh ngurangin konsumsi kopi ya. Jadi paling biasanya itu kan aku hampir setiap hari ya kalau dulu-dulu, tapi sekarang aku agak ngurangin gitu, paling 2 hari sekali atau 3 hari sekali aku baru bikin kopi. Atau kalau enggak pas lagi kayak ngantuk banget atau lagi kayak kurang semangat gitu. Entah nggak tahu kenapa biasanya kalau abis ngopi tuh aku jadi kayak bersemangat lagi gitu. Terus jadi apa ya, nggak ngantuk ya teman-teman ya. Karena semalam itu kan aku tidurnya malam banget, nemenin si adik tuh tidurnya malam banget. Terus paginya tuh gimana ya, namanya kayak kurang tidur gitu, jadi kurang semangat. Makanya aku hari ini mau bikin kopi. Dan itu ada si adik juga udah bangun dan minum ya teman-teman ya, ngambil minum sendiri. Dan tadi juga mamanya tuh disuruh minum gitu, diambilin air dari dispenser. Si adik ini makin kesini makin kayak nggak mau di apa ya namanya ya, nggak mau diambil-ambilin gitu loh teman-teman, maunya tuh sendiri-sendiri gitu. Kadang abis makan dia cuci tangan sendiri gitu di keran, di wastafel. Dia tuh ambil kursi gitu, ambil kursi yang tinggi terus manjat dan nyalain kerannya sendiri, cuci tangan gitu. Sama kayak misalkan makan juga udah nggak mau disuapin, minum nggak mau diambilin, maunya ngambil sendiri. Beda banget sama kakaknya ya, meskipun namanya saudara ya pasti beda gitu ya, beda sifat, beda apa ya, beda kebiasaan juga. Nah, ini aku mulai untuk mau bikin kolaknya. By the way, kalau di tempat aku itu air untuk masak itu dari air galon gitu ya teman-teman, beli gitu, air apa ya, air isi ulang gitu ya. Jadi
nggak pakai air yang keran gitu, karena di sini tuh airnya agak asin gitu loh teman-teman. Jadi pakainya air galon aja. Nah ini aku langsung aja ngerebus singkongnya, karena singkong itu kan keras ya, jadi ngerebusnya agak lama gitu. Makanya aku duluin masukin singkongnya ke dalam rebusan air. Nah ini sambil nunggu singkongnya itu direbus, ini aku juga mau nyiapin dulu untuk pisangnya. Nah ini tuh kemarin aku beli pisang harganya 7.000 ya teman-teman, satu sisir itu. Dan udah ada beberapa yang dimakan, aku makan sama Michelle sama si Ade itu. Jadi tinggal segini aja. Nah ini aku potong kecil-kecil ya biar jadi banyak gitu. Nah kemarin itu pas aku beli, aku tuh nggak tahu ini tuh namanya pisang apa. Kemarin itu sempet nanya gitu, cuma lupa gitu loh teman-teman. Nah bentuknya tuh kayak gini, bulat-bulat gitu, gemoy. Aku nggak tahu namanya tuh pisang apa, karena saking banyaknya nama pisang ya, jadi aku tuh nggak hafal gitu satu persatu. Taunya tuh yang kayak pisang kepok, apa pisang uli gitu ya, yang familiar gitu. Nah kalau yang ini nggak tahu pisang apa, pokoknya bentuknya tuh bulat-bulat gitu tuh. Nah ini aku udah kupas semua dan aku potong-potong. Jadi sehari-hari tuh aku sering banget ya teman-teman bikin cemilan-cemilan kayak gini, cemilan berat ya, kayak bubur kacang hijau, terus bikin kolak, bikin apalagi kayak gitu ya. Karena Pak suami itu kan nggak ngerokok gitu ya, jadi pengennya tuh kayak ngemil-ngemil gitu loh teman-teman. Dan requestnya juga nggak aneh-aneh sih ya. Dan ini ada si kakak Panji udah bangun juga, minta request sarapan pakai telur ceplok. Nah ini aku bikinin. Dan yang ditulisan tadi itu si kakak itu lagi seneng gitu loh teman-teman, main-mainan kayak pesen-pesen di restoran gitu. Jadi dia tuh nulis gitu, nulis di kertas, pesen gitu sama mamanya, mah aku pengen ini katanya. Mamanya tuh jadi kayak chef gitu katanya. Dan dia yang pesen gitu loh teman-teman. Ya udah ini aku bikinin aja untuk telur ceploknya. Ini ada kakak Panji udah selesai mandi juga tadi. Dan lanjut di si kolak tadi. Nah nggak tahu kenapa ini kolaknya padahal tuh udah aku rebus lama gitu, tapi nggak bisa mekar gitu loh teman-teman. Tapi empuk sih, udah empuk, udah aku tes gitu pakai garpu gitu, udah empuk, cuma nggak bisa mekar aja, atau mungkin jenis singkongnya yang beda kali ya. Dan tadi itu karena udah empuk, ya udah aku tambahin aja gula merah, terus aku masukin juga pisangnya, dan lanjut ini aku tambahin santan ya teman-teman. Biasa di sini aku pakai santan instan, aku pakai santan kara. Sini aku pakai 2 bungkus ya teman-teman, karena kolaknya ini lumayan banyak. Nah sambil nungguin mendidih lagi airnya, ini aku cuci piring, cuci wadah yang aku pakai tadi, biar nggak numpuk gitu ya di sinknya. Karena nunggu si kolak mendidih itu kan lumayan lama ya, jadi sayang aja waktunya kebuang kalau nggak dimanfaatin gitu ya teman-teman. Jadi aku sambil ngapain gitu sebisa mungkin yang bisa aku kerjain ya aku kerjain. Nah untuk nyuci baju tadi itu tuh diambil alih sama Pak suami ya teman-teman, jadi dia yang nyuci, dia yang jemur. Nah ini si kolaknya tadi tuh udah mateng. Lanjut aku tuh mau ke kamar, mau beresin kamar, karena kamarnya belum aku beresin ya, tadi pagi itu masih berantakan kayak gini. Dan sekalian juga aku tuh mau ganti spray, karena spray aku tuh udah 1 minggu lebih ya teman-teman gak aku ganti. Nah kayak gini nih kondisi kamar kalau misalkan belum diberesin tuh berantakan banget, banyak boneka-boneka kayak gitu ya teman-teman. Dan aku tuh rencananya mau mau ngeberesin boneka-boneka ini, mau aku simpen gitu di dalam lemari. Udah pernah ya aku tuh ngurangin boneka itu, aku simpen gitu, tapi pas mau tidur anak-anak tuh nanyain, jadi alhasil dikeluarin lagi gitu dari lemari ya teman-teman. Padahal aslinya agak sumpek gitu ya ngelihat banyak boneka di kasur gitu. Nah ini aku mulai pasang spraynya. Aku kencengin ya teman-teman, di ujung-ujungnya tuh pakai peniti gitu biar kenceng, biar nggak melorot-melorot kayak gitu. Nah ini pas aku lagi masang spray itu tumpukan bantal yang di sebelah aku tuh ambruk gitu ya teman-teman. Untuk ganti spray sendiri aku tuh palingan 1 minggu sekali ya teman-teman, kalau misalkan nggak kotor gitu. Tapi kalau misalkan baru 2 hari atau 3 hari udah kotor, udah banyak kayak noda-noda gitu, ya udah aku ganti aja. Jadi
untuk ganti spray tuh nggak ada kayak jadwal khusus gitu ya teman-teman. Tapi ya itu maksimal itu 1 minggu sekali kalau aku. Nah ini aku mulai ngencengin lagi di bagian sisi-sisinya itu pakai peniti gitu, biar nggak melorot gitu ya teman-teman, biar nggak gampang kusut gitu. Karena anak-anak tuh sering apa ya mainan loncat-loncat gitu di kasur, mainan jumping-jumping kayak gitu. Dan ini ambruk lagi nih bagian apa namanya tumpukan bantal aku. Dan alhamdulillah untuk ganti spray kasurnya tuh udah selesai. Lanjut ini aku mau beresin selimut. Terus juga ini ada adik. Ada adik biasa ya kalau misalkan aku ganti spray tuh pasti dia ikut terus loncat-loncat kayak gitu. Nah ini lanjut aja, aku mau ganti sarung bantalnya juga. Nah, ini tuh tadi di sini lagi main ya teman-teman, banyak anak-anak kecil gitu, anak-anak tetangga pada main dan pada main loncat-loncatan. Ya udah aku suruh keluar dulu karena emang mau aku beresin gitu ya. Nah, ini aku ganti dulu untuk sarung bantalnya. By the way, sarung bantalnya nggak matching banget ya sama apa namanya, sama spray kasurnya. Karena tadi tuh aku nyari-nyari di lemari kok nggak ada ya sarung bantal yang warna oranye ini. Nggak tahu mungkin di lemarinya si kakak. Ya udah aku pakai aja ya teman-teman yang ada. Ini baru ketemu satu doang. Entah yang satu tuh nyelingsut di mana kayak gitu. Kalau buat aku mah nggak apa-apa ya, nggak serasi, nggak harus apa namanya sama kayak gitu. Yang penting tuh bersih gitu ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk ngerapihin kamarnya selesai. Dan lanjut aku mau ngerapihin di atas lemarinya si adik ini. Di sini tuh ada kayak skincare-nya si adik gitu ya teman-teman. Ada bedak, ada parfum, terus juga ada lotion-lotion juga. Skincare aku juga ada di sini. Nggak banyak sih ya, karena berantakan. Ini aku mau sekalian rapihin gitu. Terus aku juga mau buang-buangin yang udah nggak kepake, kayak misalkan jepitan-jepitan apa gitu yang udah kayak rusak jelek kayak gitu, mau aku buang aja. Terus kadang ada kayak kertas struk gitu ya, belanja apa masih ada di situ. Ya udah ini pokoknya aku mau beresin semua. Nah alhamdulillah untuk ngeberesin kamar udah selesai. Lanjut aku mau makan kolak ya teman-teman, yang aku bikin tadi, yang aku masak tadi. By the way, terima kasih ya teman-teman buat yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe buat yang belum subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.